Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sebagai orang percaya sudah menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan artinya masa depan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memiliki kepastian untuk kehidupannya. Salah satu yang dirasa sebagai kepastian adalah ketika ia tahu apa yang akan terjadi di hari depannya. Sebagai orang percaya, kita memiliki firman Tuhan, yaitu Alkitab yang di dalamnya kita menerima janji-janji Tuhan. Namun, di dalam kehidupan kita, maka setiap langkah hidup kita itu harus berjalan di dalam kedekatan dan kepekaan akan pimpinan Tuhan. Saudara, pencobaan bagi orang percaya yang memiliki keinginan tahu besar akan masa depannya ialah tawaran-tawaran dunia ini untuk memberitahukan bagaimana kehidupan kita di depan. Tentu hal-hal ini dapat dilakukan dunia dengan pelbagai cara. Dan salah satunya keterlibatan iblis untuk menjerat mereka yang tidak beriman atau yang sedang goncang imannya karena pergumulan yang dia hadapi. Saudara, Tuhan melarang keras orang percaya menanyakan kehidupannya kepada iblis. Sebab yang memelihara kehidupan kita adalah Tuhan, bukan iblis. Saudara, marilah kita membaca 1 Samuel pasal 28. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akhis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akhis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan di Rama, di kotanya, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dalam mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenungkan bagiku dengan perantaran arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya, "demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel, supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicara raja kepadanya, "Jangan takut, tetapi apa yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan muka sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Lalu berbicara Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini.
Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula." Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawai serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya semuanya itu ke depan Saul dan di depan para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca dari bagian ini menggambarkan dan memastikan bahwa Raja Saul memang bukanlah seorang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hati yang sepenuhnya mengasihi dan menghormati Tuhan. Tetapi Raja Saul hatinya mendua. Hal ini terjadi karena Raja Saul sangat hidup berpusat pada dirinya sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ketika tidak ada kepastian akan masa depan, tetaplah percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan kita sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, ia menjadi sangat takut. Lalu ia meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya, baik dengan mimpi maupun dengan penggunaan Urim dan Tumim maupun melalui para nabi. Sebab itu Saul berkata kepada para pegawalnya, "Carilah seorang dukun wanita, pemanggil arwah, aku akan pergi kepadanya untuk minta petunjuk." Mereka menjawab, "Di Endor ada dukun seperti itu." Saudara, ketika Saul menghadapi musuhnya orang-orang Filistin, maka sebagaimana biasa, Saul menjadi ketakutan. Dan ketakutannya itulah yang membuat Saul menjadi seorang yang selalu kepepet. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan tidak menjawab Saul. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa ada seorang bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia? Di dalam kasus Saul, saudara, di dalam hati Saul, dia tidak ada takut akan Tuhan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena setelah dia tidak mendapat jawaban, maka dia menggerakkan hatinya untuk mencari pemanggil arwah, yaitu dukun wanita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan, dia tahu hati kita. Meskipun secara lahiriah sepertinya kita mencari kehendak dia. Saudara, kita tidak pernah bisa menipu Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah merahasiakan apa yang dia kehendaki. Kecuali engkau dan saya tidak sepenuh hati ingin menyenangkan dia. Tidak sepenuh hati ingin memuliakan dia. Tidak sepenuh hati mau mentaati dia. Namun engkau dan saya hanya mencari kepentingan diri sendiri. Hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Saudara, itulah yang terjadi kepada Saul. Saudara, di dalam hidup kita, ketika kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, maka yang terpenting sebagai orang percaya adalah mari kita sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, dia tidak pernah mencelakakan kita. Saudara, jangan sekali-sekali dalam hidup kita, kita mendua hati. Kita sendiri ingin memastikan hidup kita, masa depan kita, sesuai keinginan kita. Jikalau kita berlaku seperti itu, saudara, Tuhan tidak akan menjawab seluruh doa kita. Tuhan tidak akan memimpin hidup kita. Tetapi, jikalau sekalipun engkau tidak tahu masa depanmu, tetapi engkau dengan segenap hati percaya kepada Tuhan, saudara, Tuhan
tidak pernah mengingkari janjinya. Dia berjalan bersama dengan engkau. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan memimpin hidupmu. Oleh karena itu saudara, kalaupun masa depanmu engkau tidak lihat, mari pandang kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memimpin imanmu kepada kesempurnaan. Yang kedua, saudara, kita harus menginsyafi betul-betul bahwa iblis sejak semula adalah bapa pendusta. Dan jangan sekali-kali bertanya kepadanya atau dengan media yang disediakannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab itu Saul berkata kepada para pengawalnya, cari seorang dukun wanita pemanggil arwah. Aku akan pergi kepadanya untuk meminta petunjuk. Mereka menjawab, di Endor ada dukun seperti itu. Lalu Saul menyamar supaya tidak dikenali orang. Dengan diiringi 2 orang laki-laki, berangkatlah ia dan sampailah ia di rumah dukun itu pada malam hari. Maka kata Saul, panggillah arwah orang yang akan kusebut namanya dan mintalah supaya ia meramalkan apa yang akan terjadi. Wanita itu menjawab, tentu Tuhan pun tahu bahwa Raja Saul telah mengusir dari Israel semua peramal dan dukun pemanggil arwah. Mengapa Tuhan mencoba mencelakakan aku sehingga aku dibunuh? Lalu Saul bersumpah, katanya, demi Tuhan yang hidup aku berjanji bahwa engkau tidak akan dihukum karena melakukan hal ini. Wanita itu bertanya, arwah siapakah yang harus kupanggil untuk Tuhan? Jawab Saul, arwah Samuel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Saul setelah kematian Samuel, dia menyingkirkan seluruh dukun-dukun di tanah Israel. Dan kelihatannya begitu baik. Tetapi saudara perhatikan, ketika dia punya kepentingan pribadi, maka dia menghalalkan segala cara. Bahkan dia memakai nama Tuhan untuk melindungi dukun yang dia butuhkan. Saudara, Saul bertanya kepada seorang pemanggil arwah, seorang wanita di Endor, yaitu supaya dukun ini memanggil arwah Samuel. Dan kalau saudara membaca, dukun wanita ini berteriak, seakan-akan dia melihat sebuah roh yang dicatat di Alkitab Samuel. Namun saudara, ketika Raja Saul bertanya siapakah orang itu, maka perempuan ini tidak langsung menyebut namanya, tapi dia hanya menyebut ciri-cirinya. Dan saudara, Raja Saul dikatakan, taulah dia bahwa itu Samuel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh lupa, iblis adalah bapa pendusta. Saudara, Saul tidak melihat dengan mata kepala sendiri wajah daripada Samuel yang menampakkan diri. Dia hanya percaya kepada dukun wanita itu yang mengatakan ciri-ciri orang itu. Meskipun dia tidak sebut namanya. Tetapi yang menyebut namanya adalah Saul. Saudara, Saul sedang ditipu oleh si jahat. Saudara, dari mana kita tahu? Saudara, suara yang dikatakan suara Samuel. Dia komplain kepada Saul. Mengapa Saul memanggil dia keluar dari kematiannya? Saudara, perkataan yang disebut sebagai perkataan Samuel tidak menyebut sama sekali bahwa Tuhan yang memanggil dia. Saudara, jikalau Tuhan yang memanggil Samuel menampakkan diri, tidak mungkin Samuel komplain. Tetapi Samuel komplain, mengapa engkau memanggil saya? Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa bukan Tuhan yang mengizinkan Samuel bangun untuk menampakkan diri. Tetapi ini adalah penipuan daripada si jahat kepada Raja Saul. Sehingga Raja Saul menjadi orang yang betul-betul sesat. Dia percaya kepada perkataan dari sesuatu yang dia pun tidak jelas. Dia bukannya datang kepada Tuhan, bertobat, tetapi dia percaya kepada reka-rekaan daripada dukun wanita ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang dikatakan oleh si jahat, baik itu termasuk kata-kata yang baik bagi kita, ataupun kata-kata yang buruk bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mewaspadai bahwa si jahat adalah bapa pendusta. Saudara, sejak semula, si iblis selalu memakai nama Tuhan untuk mengelabui orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga sejak awal, si iblis menjatuhkan Hawa dengan cara menyebut nama Tuhan. Demikian juga si iblis hendak menjatuhkan Yesus Kristus ketika ia mencobai Tuhan Yesus setelah dia berpuasa 40 hari. Memakai atas nama Tuhan. Memakai atas nama firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata,
iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, malaikat terang artinya dia bisa memakai atas nama Tuhan, bisa memakai firman Tuhan, bisa memakai kata-kata yang baik. Tetapi seluruhnya itu adalah sebuah tipu muslihat agar engkau dan saya menjauh daripada Tuhan. Agar engkau dan saya tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi engkau dan saya menjadi orang-orang yang binasa. Oleh karena itu saudara, Tuhan sangat melarang engkau dan saya bertanya kepada si jahat dengan media apapun. Karena Tuhan, dialah yang memelihara hidupmu. Saudara, engkau dan saya perlu bertanya kepada Tuhan. Bukan sekedar bagaimana masa depanmu, tapi bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus perbuat supaya saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Atau engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini milikmu. Saya ingin melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Saudara, mungkin apa yang Tuhan berikan kepada kita kelihatannya tidak baik-baik kita. Tetapi saudara percayalah, Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Tetapi si jahat bisa memberikan kelihatannya baik-baik kita. Tetapi pada akhirnya, dia akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu saudara, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan sedikit pun percaya kepada kuasa si jahat. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Biar Tuhan pimpin hidup kita. Dia yang memimpin kita, dia yang setia. Dia yang memimpin kita, dia yang memelihara hidup kita. Dia yang memimpin kita, dia yang adalah gembala hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau tolong kepada kami supaya kami sungguh-sungguh tidak terjebak dengan tawaran-tawaran dunia yang seakan-akan ingin memberikan masa depan kepada kami. Tetapi sesungguhnya masa depan yang baik adalah pemberian Tuhan. Tuhan tolong kami, pelihara iman kami, supaya kami sungguh-sungguh bersandar kepada-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.